adalah NIM 406220039 dari Prodi Administrasi Perkantoran. Asal sih tugas seorang sekretaris itu yaitu yang pertama menyusun dan mengolah dokumen. Sekretaris bertanggung jawab untuk menyusun, mengarsipkan dan mengolah dokumen-dokumen penting. Ini mencakup surat, laporan, memo, kontrak, dan dokumen legal lainnya. Yang kedua yaitu mengatur jadwal. Tugas ini mencakup mengolah jadwal harian atasan, termasuk mengatur pertemuan, rapat, dan janji tamu. Sekretaris harus memastikan tidak ada jadwal yang kontrak dan selalu memberikan atasan mengenai perubahan jadwal atau penambahan kegiatan. Yang ketiga, mengenai komunikasi. Sekretaris bertugas untuk menyaring dan menangani panggilan telepon, email, dan surat menyurat yang masuk. Informasi yang diterima harus dikelola dengan baik dan disampaikan kepada atasan secara efisien. Yang keempat, yaitu mengatur rapat. Sekretaris menyusun agenda rapat, menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan seperti presentasi atau laporan, dan memastikan segala hal logistik untuk rapat siap. Selama rapat, sekretaris mungkin diminta untuk membuat notulen catatan penting yang perlu didokumentasikan. Yang kelima, mengolah administrasi kantor. Seorang sekretaris seringkali bertanggung jawab untuk mengolah persediaan kantor seperti alat tulis, perlengkapan teknologi, atau kebutuhan logistis lainnya. Mereka harus memastikan semua kebutuhan kantor tersedia dan dipesan ulang jika habis. Tugas sekretaris yang terakhir yaitu menjaga kerahasiaan informasi. Dalam menjalankan tugasnya, sekretaris seringkali memiliki akses ke informasi yang sensitif atau rahasia. Yang kedua, kemampuan apa aja yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris itu? Seorang sekretaris harus memiliki berbagai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan efektif. Berikut adalah beberapa kemampuan yang perlu dimiliki, yaitu yang pertama, kemampuan administratif. Yaitu seorang sekretaris harus bisa mengolah dokumen, membuat laporan, mengatur arsip, dan menjalankan tugas-tugas administratif lainnya dengan efisien. Yang kedua, manajemen waktu, mengatur jadwal atasan dan pertemuan secara efektif. Kemampuan ini juga mencakup kemampuan multitasking dan mengelola prioritas tugas sehari-hari. Yang ketiga, kemampuan komunikasi. Baik lisan maupun tulisan, sekretaris harus mampu menyampaikan informasi secara jelas dan tepat. Mereka juga harus mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Seorang sekretaris yang handal dan profesional harus memiliki beberapa kriteria penting yang mendukung efisiensi dan efektivitas perannya dalam sebuah organisasi. Berikut adalah kriteria tersebut. Yang pertama, yaitu kompetensi administratif yang kuat, pengelolaan dokumen yang baik. Sekretaris harus mampu mengolah dan mengorganisasi dokumen dengan rapi dan teratur. Yang kedua, manajemen jadwal yang efisien. Kemampuan dalam mengatur dan menyesuaikan jadwal atasan dan pertemuan dengan tepat waktu tanpa ada kesalahan atau bentrok. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang baik, komunikasi lisan dan tertulis yang jelas. Seorang sekretaris profesional mampu menyampaikan informasi dengan jelas baik secara verbal maupun tertulis, sehingga tidak ada kesalahpahaman. Keahlian bernegosiasi dan berinteraksi. Seorang sekretaris mampu menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak seperti atasan, karyawan, klien, atau pihak eksternal dengan profesional dan sopan. Yang terakhir, kerahasiaan dan integritas tinggi. Menjaga kerahasiaan, sekretaris yang profesional harus diandalkan dalam menjaga informasi penting dan rahasia yang berkaitan dengan perusahaan atau pimpinan. Ada sedikit motivasi untuk penutup, yaitu sekretaris yang hebat bukan hanya tentang mengatur dokumen dan jadwal, tetapi tentang memberikan solusi dan mendukung keberhasilan tim. Kamu adalah bagian tak terpisahkan dari setiap pencapaian. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.